يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 424, 30 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau 19 Desember 2025 Masehi dengan judul Natal Bersama Melanggar Batas-Batas Toleransi Beragama. Di tengah kepedihan dan duka karena bencana di Sumatera, juga beberapa daerah lain, ada bencana yang tak kalah mendatangkan luka. Tidak lain bencana yang menimpa keyakinan atau akidah umat Islam. Salah satunya melalui wacana perayaan Natal bersama antara umat Islam dan umat Kristiani yang diklaim sebagai bentuk toleransi beragama. Jika benar wacana ini yang bahkan digagas dan diinisiasi oleh Kementerian Agama RI pada bulan Desember 2025 ini, maka jelas hal itu telah melanggar batas-batas toleransi beragama dalam Islam. Apalagi konsep toleransi beragama yang banyak dipromosikan hari ini memang bukan berasal dari Islam, melainkan berasal dari sejarah traumatik Eropa Kristen yang kemudian dikenal sebagai toleransi liberal. Konsep toleransi ini lahir dari pengalaman pahit konflik dan perang agama yaitu Kristen di Barat. Karena itu jelas konsep toleransi mereka tidak cocok diterapkan pada umat Islam yang memiliki akidah dan syariah sendiri. Apa itu toleransi? Dalam pandangan Islam, toleransi berarti membiarkan pemeluk agama lain menjalankan keyakinannya. Dasarnya antara lain yaitu firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untuk kalian agama kalian dan untuk kami agama kami. Toleransi dalam Islam juga bermakna bahwa non-muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Toleransi Islam bukan berarti mencampur adukan ajaran agama antara Islam dengan agama lain sebagaimana dalam toleransi liberal. Apalagi ikut membenarkan keyakinan yang salah, bahkan ikut terlibat dalam perayaan agama mereka. Hal ini termasuk haram karena mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah SWT tegas menyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Asal-usul toleransi liberal. Toleransi liberal lahir di Eropa akibat perang agama antara Katolik dan Protestan, terutama pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Konflik ini menewaskan puluhan ribu orang, seperti dalam Perang 30 Tahun dan pembantaian Santo Bartolomeus di Perancis. Untuk mengakhiri konflik berdarah itu, Eropa melahirkan gagasan 1. Agama harus dipisahkan dari kehidupan atau sekularisme. 2. Kebenaran agama dianggap relatif. 3. Semua agama harus diperlakukan sama secara sosial politik. Dari sinilah muncul konsep toleransi versi Barat yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarah mereka yang Kristen. Karena itu menurut Profesor Muhammad Ahmad Mufti, toleransi liberal berdiri di atas 3 gagasan utama. Pertama, sekularisme, intinya agama dipisahkan dari kehidupan dan negara. Kedua, relativisme, intinya semua agama dianggap sama-sama relatif kebenarannya. Ketiga, pluralisme, intinya semua agama diposisikan setara tanpa klaim kebenaran. Konsep ini mungkin dianggap wajar di Eropa, tetapi bertentangan secara mendasar dengan Islam. Toleransi Islam. Islam memiliki konsep toleransi sendiri yang jelas, tegas dan berkeadilan yang berlandaskan akidah tauhid. Pertama dari sisi akidah, Islam tidak mengenal pemisahan agama dari kehidupan. Seluruh aspek hidup diatur oleh syariah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Kedua, dari sisi kebenaran agama, Islam menetapkan bahwa hanya Islam yang benar, sementara agama lain salah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam.
Karena itulah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ali Imran ayat 85, yang artinya, siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Allah SWT pun berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrik berada di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Rasulullah SAW juga bersabda, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku seseorang dari umat ini, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia mati dalam kondisi tidak mengimani risalah Islam yang aku bawa, niscaya dia pasti termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Batas-batas toleransi beragama. Islam jelas mengajarkan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Akan tetapi, toleransi Islam dibatasi oleh aturan-aturan Islam. Ia berbeda dengan toleransi liberal. Contohnya antara lain, pertama, pernikahan beda agama. Allah SWT tegas menyatakan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya, wanita mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir dan sebaliknya. Kedua, salam antar agama. Nabi SAW tetap mengucapkan salam Islam kepada orang-orang di majelis yang bercampur antara muslim dan non-muslim. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW pernah melintasi suatu majelis yang di dalamnya ada campuran kaum muslim dengan kaum musyrik, para penyembah berhala dan kaum Yahudi. Lalu Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, mengucapkan salam versi berbagai agama tidak hanya versi Islam dalam majelis yang campur baur tidak dibenarkan. Cukup ucapkan salam versi Islam saja. Ketiga, murtad. Islam tidak mentoleransi seorang muslim murtad atau keluar dari Islam. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya yaitu Islam, lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bahkan Islam memandang murtad sebagai dosa besar dan kejahatan serius yang pelakunya layak dihukum mati. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang mengganti agamanya atau murtad dari Islam, maka bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, perayaan Natal bersama. Islam mengharamkan seorang muslim ikut serta dalam hari raya agama lain. Dalil keharamannya adalah firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 72 yang artinya, di antara ciri-ciri ibadur Rahman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kebohongan atau azur. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, kebohongan atau azur itu maksudnya adalah hari raya kaum musyrik atau kafir. Dalil keharaman lainnya, karena perbuatan itu merupakan tasyabuh bil kufar atau menyerupai kaum kafir yang telah diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyerupai atau meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk di dalam golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, menolak konsep negara Islam atau khilafah. Menurut konsep toleransi liberal, negara agama termasuk negara Islam atau khilafah itu sangatlah buruk dampaknya bagi masyarakat. Di barat banyak orang mati akibat kekuasaan disatukan dengan agama, atau dalam kasus pembantaian Santo Bartolomeus tahun 1572 di Perancis. Adapun menurut konsep toleransi Islam, khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam adalah bagian dari ajaran Islam. Khilafah wajib hukumnya. Dasarnya antara lain sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang mati sedangkan tidak ada di lehernya baiat kepada Allah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Apalagi penerapan Islam secara kafah atau menyeluruh mustahil tanpa institusi khilafah. Karena itu menolak khilafah adalah sikap tertolak dalam Islam. Lagi pula hanya dalam sistem khilafahlah sebagaimana telah terbukti selama berabad-abad lamanya toleransi yang sejati antar pemeluk agama yaitu muslim dan non-muslim bisa diwujudkan. Kesimpulan. Pertama, konsep toleransi yang banyak dipromosikan hari ini adalah toleransi liberal barat, bukan toleransi Islam. Toleransi liberal berdiri di atas sekularisme, relativisme, dan pluralisme. Sebaliknya, toleransi Islam berbeda dengan toleransi liberal secara mendasar, baik dari akidah, pandangan kebenaran, maupun aturan sosial. Kedua, mengikuti toleransi liberal adalah bentuk penyimpangan yang telah diperingatkan Nabi SAW. Karena itu perayaan Natal bersama antara Muslim dan Nasrani bukanlah toleransi Islami. Ia adalah praktik toleransi liberal yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.
Ia adalah praktek toleransi liberal yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Wallahu a'lam bishawab.